pembimbing kemasyarakatan Bapas dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum Belovers. Hadir di studio seperti biasa, kita akan sapa. Ini ada Mbak Siska Sukmawati, SHMH, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Mbak Siska, apa kabarnya? Selamat siang, kabarnya alhamdulillah agak pilek dikit, suara agak bindeng-bindeng. Cuaca ini ya. Cuaca kayaknya bikin kita minum es juga, tapi ternyata kena pilek. Oke, dan juga hadir pada hari ini pembimbing kemasyarakatan muda, ada Bapak Mahlinur Siregar Esos. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang Mas Dedi. Waduh, ini kalau suaranya kayaknya semangat saya. Oke, kita sempat jumpa kemarin ya Bapak ya, gitu kan, juga dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak. Iya, Dan benar. hari ini ternyata kita ketemu buat ngobrol-ngobrol hal ini nih, Belovers ya. Baik. Dan untuk Anda Belovers, kalau kita ketahui bahwasanya kemarin itu Kabupaten Bintan baru saja melakukan verifikasi terkait dengan bagaimana untuk kembali meraih Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak, dan juga dalam upaya untuk meningkatkan basisnya ya. Iya, Mas Ini Dedi. mungkin boleh disampaikan ke pendengar semua nih, kenapa kita hari ini mengangkat tema hari ini peran pembimbing kemasyarakatan Bapas dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Silakan, Mbak Oke. Siska. Iya, terima kasih Mas Denny, dan saya Iya. terima kasih nih sama rekan sejawat saya di satu Iya. kementerian yang alhamdulillah hari ini Iya. punya waktu untuk Aha. kolaborasi ngobrol di sini, karena PK Bapas itu adalah unsur terpenting dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dan mungkin masyarakat belum tahu banyak ini tentang PK Bapas ya. Kalau saya cerita kayaknya nggak seru kalau saya nggak bawa PK Bapasnya langsung Iya. gitu kan. Dan ada kekhawatiran tersendiri kenapa tema ini saya angkat ya. Mungkin kebetulan juga memang setiap kabupaten kota bulan ini sedang gencar untuk memenuhi ketentuan dan syarat untuk Iya. mendapatkan predikat kabupaten kota bukan peduli HAM ya, tapi layak anak. Dan ada tahapan-tahapan dan ada akreditasinya di batas apa begitu ya. Dan kebetulan sesuai dengan itu juga, tapi di samping itu hal terpenting yang saya rasakan hari ini, saya melihat angka anak yang berhadapan dengan hukum itu Iya. cukup banyak. Nanti mungkin Pak Reger bisa sampaikan berapa data validnya itu ada di Balai Pemasyarakatan tempat para PK Bapas itu berada, dan memang perannya cukup besar, dan saya melihat kerjaannya lumayan banyak, tapi masyarakat nggak tahu seberapa penting dan kemana akan melapor atau bagaimana menanganinya. Dan kondisi hari ini termasuk saya miris dengan kondisi anak-anak yang berhadapan hukum itu cukup meningkat hari ini karena pandemi, dan juga kekerasan terhadap anak juga semakin tinggi. Jadi di sini kapasitasnya kita mungkin nanti melihat peran PK Bapas, kemudian dipandu dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, di mana anak dilihat sebagai pelaku, korban, dan juga saksi. Jadi kadang ada orang tua yang anaknya nggak mau jadi saksi, kemudian nggak mau jadi korbannya, dia maunya anaknya jadi korban aja, padahal mungkin dia juga pelakunya yang seperti itu. Nah, sejauh apa kita harus sama-sama mengawasi anak kita agar tidak berhadapan dengan hukum, tapi kalau sudah terlanjur berhadapan dengan hukum, siapakah pihak yang bisa membantu mereka dan siapa yang harus memperhatikan. Nanti kita sama-sama dengarkan sejauh apa peran PK Bapas kita, dan apa yang sudah dilakukan itu sudah sangat banyak. Harapan kami Kementerian Hukum dan HAM yang punya kewenangan untuk ini tentunya penyuluh hukum menyampaikan, kemudian kami juga sama-sama melakukan kerjasama untuk memberikan pembimbingan, mengawasi, pemantauan terhadap anak-anak kita, jangan sampai mereka berhadapan, itu untuk pencegahan. Tapi ketika sudah terjadi, maka kita juga tetap harus ikut bagaimana ikut menyelesaikan supaya anak ini sedapat mungkin untuk tidak sampai ke jalur hukum dan bersidang seperti persidangan yang normalnya gitu, bisa diselesaikan secara diversi ya. Nanti diversi itu apa? Ini ribet ya, agak-agak gimana gitu. Nanti mungkin saya dibantu oleh Pak Regar nih. Terima kasih ya Pak hari ini mau bergabung dan kita ngobrol tentang hal yang cukup berat, lebih berat saya daripada berat badan saya, Mas Dedi. Benar-benar. Kalau kemarin kita juga sudah berbicara bahwasanya katakan bahwasanya kalau proses dalam melakukan pendampingan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini juga ada proses yang sesuatu yang dilakukan harus berbeda gitu, tidak seperti orang-orang dewasa yang mungkin berhadapan dengan hukum. Nah,
Lantas ini mungkin boleh disampaikan nih, Pak Reger ya. Ini Iya. terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Bapak kalau misalnya terlihat anak-anak ini ya berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum itu seperti apa perannya Pak Oh, dari iya. PK Bapas ini? Ya, baik Mas. Mungkin sedikit saya ulas dulu sedikit. Kita mungkin bercerita apa itu Bapas dulu, Iya. karena kita dari awalnya dari situ dulu. Iya. Itu Bapas itu adalah Balai Pemasyarakatan, yaitu unit teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Iya. Nah, pendampingan. Nah, jadi rujukannya yaitu amanat undang-undang SPPA-nya, Iya. yaitu Undang-Undang 11 2012 itu memberikan amanah besar terhadap Kementerian Hukum dan HAM Iya. terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam penanganan ABH sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Nah, di sini tadi kita bagaimana sih peran daripada Bapas terkait dengan ABH, Iya. anak berhadapan dengan hukum. Tentu kita dalam proses anak itu kita sejak mulai penyidikan. Iya. Misalnya di penyidikan anak bermasalah, misalnya pencurian, kasus-kasus narkoba, terus juga pencabulan dan lain sebagainya. Ini juga nanti ada permintaan dari pihak penyidik ke Balai Pemasyarakatan. Barulah kita turun untuk mendampingi anak yang berhadapan hukum. Nah, di sana kita membuatkan penelitian kemasyarakatan Iya. untuk apa? Nanti ada tahap-tahapnya. Misalnya di penyidikan itu kita upayakan misalnya ada diversi sebelum ke persidangan. Diversi itu tadi disampaikan oleh Ibu Sika tadi ya. Oh iya, apa itu diversi? Tentu kita jelaskan dulu. Diversi itu kan menyelesaikan perkara di luar persidangan. Iya. Diversi itu juga tidak hanya ujuk-ujuk di penyidik juga. Tentu harus ada prosedur juga. Nanti menunggu penetapan dari pengadilan. Barulah nanti berhasil diversi apa tidak. Jadi selesai perkaranya di tingkat penyidikan, namun upaya diversi. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya tidak selesai di tingkat penyidikan, tentu nanti ada kesempatan di tingkat penuntutan ataupun di kejaksaan untuk upaya diversi. Nah, untuk anak-anak berhadapan dengan hukum itu satu kali kesempatannya untuk mendapatkan upaya diversi di tingkat pendidikan dan juga tingkat penuntutan dan juga di pengadilan untuk pendampingan. Itulah posisi-posisi kita sebagai pemimpin kemasyarakatan. Kita membuatkan penelitian. Penelitian ini gunanya apa? Untuk merekomendasikan kepada pengadilan nanti untuk melihat rekomendasi kita, anak ini apakah bagaimana tumbuh kembangnya, terus bagaimana dia sebab akibat dia melaksanakan dia mencuri ataupun narkoba, dia apa unsur-unsurnya. Nah, tentu kita PBB kemasyarakatan turun ke masyarakat. Kita melihat tumbuh kembang si anak supaya nanti kita bisa merekomendasikan kepada penyidik, penuntut, dan juga hakim bahwa anak ini adalah seperti ini sebelum-sebelumnya. Jadi itu salah satu. Jadi fungsi Bapas itu ataupun pembimbing kemasyarakatan itu pendampingan, pengawasan, penelitian, dan pembimbingan. Mungkin di situ Mas Denny kira-kira untuk sebagai gambaran umumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berapa sih misalnya anak-anak yang bermasalah dengan hukum di Kabupaten Bintan sesuai kemarin kita kan diundang tuh Benar sekali. acara KLA ya. Iya. KLA kemarin tuh kita sampaikan kepada tim bahwa Kabupaten Bintan ini kita sudah mendampingi anak itu tahun 2019 itu ada 23 perkara anak. Ya, 23 perkara ini ada kasus-kasusnya berbeda lagi. Ada yang pencurian, ada juga penadahan, ada juga pencabulan dan juga perusakan. Nah, jadi ada di 2019 itu kita upayakan diversi di tingkat pendidikan dan juga di tingkat kejaksaan. Nah, itu mungkin Mas Diri kira-kira untuk peran kita seperti apa sih untuk mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum. Seperti itu ya. Iya, itu gambaran ininya. Oke. Nah, di basis kan kalau misalnya kita berkaitan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, posisi kita akan jadi dihadapkan pada persoalan misalnya ada anak A ternyata melakukan tindakan kriminal seperti itu. Kemudian kan ada upaya bagaimana anak tidak berhadapan dengan hukum. Ada penyelesaiannya tadi disampaikan seperti itu. Tapi kan di satu sisi kita juga masyarakat juga berpikir wah ini masih ada efek jerah, ada satu langkah yang mesti dilakukan supaya anak-anak tidak melakukan tindakan kriminal atau kejahatan dan sebagainya seperti itu. Nah ini kalau seperti ini gimana nih Mbak Siska?
Ya, memang kalau kita bicara tentang sudah melakukan kesalahan, Mhm. pasti harus ada sanksi dong, gitu Iya. ya. Tapi ini kita kembali berpikir kepentingan terbaik untuk anak, karena Iya. mereka yang akan meneruskan bangsa kita, gitu ya. Kalau semua anak-anak yang salah lantas dapat hukuman seperti orang dewasa, Mhm. siapa yang akan meneruskan bangsa ini nantinya? Jadi ini juga yang perlu Iya, benar. diperhatikan Iya. oleh orang tua. Nih sering sekali, dan saya mendapatkan data juga dari LPKA, Iya. bahwa kebanyakan anak yang berada di LPKA itu laki-laki, Mhm. dan yang kena kasus asusila begitu ya, Iya. yang setelah saya wawancarai, ngobrol, ternyata itu perbuatannya suka sama suka, tapi yang masuk itu anak laki-laki kita, anak perempuannya tetap di luar. Nah, sering kali juga saya dapat konsultasi hukum, seorang ibu guru ngaji ini nelpon, bilang anaknya umur 21 tahun, belum pernah pacaran, belum pernah bla bla bla, tiba-tiba kenal sama anak kelas 2 SMP, kenalnya di Facebook, diajak ke Trikora, terus tertangkap di sana ngapa-ngapain karena anak SMP ini perempuan. Jadi begini, saya bukan menyalahkan anak perempuan atau laki-laki, tapi anak-anak kita sama-sama punya peluang untuk melakukan kesalahan. Tapi ketika memang kesalahannya masih bisa dimaafkan, kita ajak rembuk, karena mereka penerus kan. Kalau sudah masuk ke LPKA, proses belajar mengajarnya mungkin terhenti, akhirnya di dalam kita tetap memberikan pendidikan, tapi tetap punya cap kan, begitu. Dan kesalahan itu tidak hanya di satu pihak, jadi kesalahan itu bisa jadi di dua pihak. Jadi jagalah anak kita, baik laki-laki dan perempuan, dan ketika ada kesalahan, ketika masih bisa dimaafkan, ayo sama-sama, karena mereka masih anak, masih punya kesempatan untuk mengalami masa belajar lagi dan penguatan di sana. Jadi makanya kalau kita lihat sanksi pidana itu nggak ada ya sebenarnya, dan itu nanti dikembalikan ke orang tua atau dikembalikan ke lembaga untuk bisa membina dia kembali ketika dia tidak punya orang tua, atau orang tua dianggap juga tidak bisa memberikan itu, begitu ya Pak Regar ya. Jadi memang kita kalau di kasus anak divorsi ini memang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, bukan tidak mau menghukum anak, tapi menghukumnya bukan dengan memberi sanksi seperti orang dewasa. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya, baik Mas. Iya. Oke, nih, tapi kalau misalnya nih Pak Regar ya, kalau misalnya saya sih pengen tahu sih sebenarnya gimana sih proses pendampingan, kalau kadang-kadang kan anak-anak kan tidak terlalu mengerti terkait dengan hukum seperti itu. Benar. Mereka melakukan kesalahan, kadang-kadang mereka juga merasa ini bukan satu kesalahan seperti itu. Nah, ini gimana nih Pak? Karena kan Bapak akan berhadapan ke anaknya, kemudian juga bagaimana dengan keluarga, orang tua dan sebagainya, itu seperti apa tuh Pak? Oke, baik. Iya Mas Denny. Nah, setelah kita tadi begitu ada kasus anak misalnya pencurian, sudah ditangkap ataupun sudah berada di penyidikan, nah baru kita nanti pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi. Nah, mulai dari pendampingan itu anak itu diperiksa, setelah diperiksa baru kita melakukan penelitian. Nah, nanti kita panggil orang tuanya, seperti apa anak ini sebelumnya, bagaimana pengawasannya, bagaimananya. Nah, kita juga pembimbing kemasyarakatan juga menjumpai dengan korban. Korban ini apakah bisa memaafkan anak? Nanti kita jelaskan bahwa anak ini adalah baru mungkin pertama kali melakukan tindak pidana. Terus yang kedua ikut-ikutan. Yang ketiganya mungkin ya hilap ataupun mungkin nggak sengaja. Dia mungkin bergabung dengan teman-temannya, dia ikut, ternyata dia masih anak posisinya. Jadi terpengaruh seperti itu. Iya, terpengaruh. Terus jadi artinya ya udah ikut-ikutan, dia hanya dibonceng, begitu. Ternyata motor yang dibawa berdua dengan yang dewasa ini ternyata curian. Nah, begitu di kepolisian, kadang-kadang korban mungkin amarahnya masih muncul ketika kita mendampingi anak ini. Jadi disampaikan korban, wah ini kan kehilangan Pak, kalau dibiarkan nanti dibebaskan lagi tentu apa efek jerahnya. Nah, kita bisa menjelaskan mungkin Mas Denny di situ. Karena kita melihat ada anak yang bisa diupayakan diversi, ada juga yang tidak. Misalnya sesuai dengan undang-undang SPPA itu nomor pasal 7 ayat 1-nya kan semua anak yang bermasalah dengan pidana itu diupayakan ataupun wajib diversi. Nah, jadi di pasal keduanya, di pasal 7 ayat 2-nya tentu di situ disebutkan anak yang ancaman berapa tahun. Misalnya kalau 7 tahun ke atas itu kan tidak bisa diupayakan diversi. Terus satu, anak yang sudah berhadapan ataupun sudah residivis, sudah pernah melakukan. Jadi kita pun tidak ujuk-ujuk langsung kita upayakan diversi. Ada syarat-syarat tertentu juga supaya nanti kan ada efek jerah tadi. Jadi kalau misalnya anak ini baru mulai terus-terusan di bawah misalnya 7 tahun, kita upayakan Mas untuk diselesaikan perkara di kepolisian. Jadi walaupun misalnya korban
oh ini kerugian saya begini begini begini, tentu kita upayakan bagaimana, karena kita lihat tumbuh kembang anak satu, masa depan anak, terus yang kedua orang tuanya masih sanggup mengawasi, membimbing dan menyekolahkannya, dan juga lingkungan, ya anak ini memang baik, terus di sekolahnya juga baik, teman-temannya juga baik, tidak pernah melakukan apa-apa tuh pergaulan yang bebas lah, tidak pernah. Biasilah di dalamnya kita kumpulkan semua korban, terus kita kumpulkan ada penasihat hukumnya, ada dari Peksos, ada dari dinas sosial, ada juga teman-teman yang lain, kita kumpulkanlah di situ. Kita bahas bagaimana ke depan. Anak yang berlawan hukum ini Mas Denny, kadang-kadang kasihan. Begitu dia melihat kepolisian aja takutnya luar biasa. Iya, benar-benar. Itu saja sudah anak-anak ini sudah mulai Psikologisnya ya kena. psikologisnya kena. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya pencabulan kasusnya kita undang juga, kita dari psikolog juga datang. Kan ada tuh terbebani mental, terus dia takut melihat kita, melihat kepolisian. Makanya kita hadir mendampingi itu supaya anak-anak ini juga ada keberanian untuk menjawab ke penyidik dan juga ke penuntut apa yang dilakukan yang sebenarnya, dan juga apa yang dilakukan sebenarnya. Kalau dia hanya melihat baju coklat, ya teman-teman penyidik takutnya luar biasa. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita ada pendampingi, di samping kita diperiksa, ya kita bantu menjawabnya segala macam. Itulah makanya kita hadir, pembimbing kemasyarakatan hadir ketika pendampingan anak, mulai dari pra adjudikasi dengan adjudikasi dan juga pos. Nah, anak-anak misalnya nih, misalnya anak-anak ini pencabulan tak bisa diversi, bagaimana Mas? Nah, tentu kita upayakan, nanti kita ada tingkat upayanya, di penyidikan tidak bisa, nanti kita di tingkat persidangan. Jadi kita mendampingi anak lagi di persidangan Mas Denny. Nah, di persidangan ini kita buat rekomendasi kepada hakim. Yang mulia, ternyata anak ini ataupun anak ini masih bisa nih dibina dan dibimbing orang tuanya. Terus dia berkelakuan baik. Terus yang kedua, anak ini juga orangnya ya bahasanya itu tidak keinginannya ataupun tidak ya salah ataupun mungkin ikut-ikutan. Jadi gimana nih? Ya kita rekomendasikanlah, misal kemarin itu teman-teman merekomendasikan kemana? Ke yayasan. Jadi ternyata di undang-undang SPP ini tidak hanya ujung-ujungnya Mas untuk pidana penjara, tidak. Sesuai pasal 71 itu pokok pidana itu bisa kita rekomendasikan itu pidana di luar lembaga. Artinya ada LPKS, ada juga nanti yayasan, lembaga-lembaga lain yang menerima. Nah, di sana apa aja di yayasan itu ada dia program kepribadian, kemandirian, sampai ke situ kita dampingi.